Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Nur, NIM 08191058 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan tahun 2019. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa terkait soal ujian tengah semester pengantar metode statistik tahun 2019. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1 yaitu yang di sini ada dua soal. Yang pertama soal nomor 1A yaitu di antara mahasiswa angkatan 2017, 30% berasal dari daerah luar Kalimantan. Pernyataan tersebut merupakan statistik atau parameter. Kemudian soal yang kedua yaitu pada sampel keluarga yang cukup besar, rata-rata pengeluaran tahunan per keluarga di suatu daerah adalah 50 juta rupiah. Pernyataan tersebut merupakan statistik atau parameter. Kemudian untuk jawabannya yang soal yang pertama yaitu disebut parameter, dikarenakan data awal yang diolah yaitu menggunakan subjek populasi, dalam hal ini yaitu angkatan 2017, sehingga sesuai dengan pengertian parameter itu sendiri bahwa parameter adalah sekumpulan angka numerik yang menjelaskan gambaran atau karakteristik suatu populasi, maka nilai tersebut merupakan sebuah parameter. Hal ini mengapa bisa populasi? Dikarenakan dilihat di sini bahwa kalimatnya adalah di antara mahasiswa angkatan 2017. 30% berasal dari luar Kalimantan. 30% di sini ini menggambarkan angka dari karakteristik yang tercermin dari seluruh angkatan 2017 ini. Kemudian soal yang kedua jawabannya yaitu adalah statistik. Mengapa? Dikarenakan data awal yang digunakan yaitu menggunakan subjek sampel keluarga, maka sesuai dengan pengertian statistik yaitu sekumpulan angka atau kuantitas yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu sampel, maka nilainya merupakan statistik. Hal ini juga bisa dilihat bahwa di sini telah disebutkan bahwa itu adalah sampel. Jadi sebuah pernyataan yang mencerminkan sampel dari sebuah populasi itu pasti disebut dengan statistik. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Untuk pertanyaannya yaitu sepasang dadu dilemparkan satu kali, hitung peluang terjadinya kedua mata dadu berjumlah maksimal 5. Berjumlah maksimal 5 di sini dalam artian peluang X atau peluang dadu yang dilemparkan yaitu kurang dari sama dengan 5. Di sini dapat kita lihat, kita buat dulu himpunan peluangnya. Yang pertama untuk rumusnya sendiri yaitu NX kurang dari 5 yaitu banyaknya angka yang berjumlah 5 dengan penjumlahan dua dadu tersebut, kemudian per banyaknya himpunan. Di sini kita bisa hitung untuk berapa banyak jumlah dadu yang bisa terkombinasikan di antara dua dadu. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10, maka kita tulis di sini 10. Kemudian 36 ini adalah total semua jumlah himpunan yang ada pada dua dadu yang dilemparkan, maka ditemukan bahwa peluang dari kedua mata dadu berjumlah maksimal 5 yaitu 0,2778. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu di sini terdapat tabel dari COVID-19 coronavirus outbreak. Di sini untuk pertanyaannya yaitu buatlah analisis informasi dari data yang ditampilkan dalam tabel berikut. Minimal 50 kata. Ini merupakan soal uraian dari soal ujian tengah semester pengantar metode statistik pada tahun 2020 semester 2. Kemudian di sini untuk pertanyaannya yaitu di sini disediakan tabel. Kemudian untuk uraiannya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk berikut, yaitu berdasarkan data informasi dari World Matters ditemui data mengenai wabah virus COVID-19 yang sedang melanda dunia. Dalam hal ini kita jelaskan terlebih dahulu bahwa tabel berikut itu
menjelaskan mengenai apa. Kemudian kita teruskan, adapun data tersebut menampilkan bahwa ada 9 negara yang saat ini sedang terserang virus mematikan tersebut. Di sini kita menjelaskan pula bahwa subjek-subjek yang tertera dan dijelaskan pada tabel berikut itu apa aja atau siapa saja. Kemudian dengan kasus terbanyak yaitu 80.880 jiwa dari negara Tiongkok, dan kasus terkecil ditemui di negara Indonesia sebanyak 134 kasus. Dari sini kita menjelaskan pada masing-masing kolom, mendeskripsikan pada masing-masing kolom yang tertera di sini. Kemudian adapun kematian terbanyak ditemui di negara Tiongkok dengan total kematian sekian, dan banyak kematian terkecil ada di negara Malaysia dan juga Singapura. Kita menjelaskan pula pada kolom berikut. Kemudian adapun jumlah pasien yang sembuh dan dapat ditangani paling banyak berasal dari negara Tiongkok. Kita jelaskan pula, interpretasikan kolom yang ketiga. Kemudian yang terakhir ini kita bisa simpulkan bahwa dari pengolahan data ini Spanyol menempati urutan negara pertama sebagai negara yang memiliki banyak kasus per 1 juta populasi dengan 212,6 orang terjangkit per 1 juta populasi di negara tersebut. Kemudian soal yang keempat, yaitu di sini diketahui di suatu kampus sebanyak 80% mahasiswa menyukai mata kuliah PMS. Jika terdapat 7 mahasiswa yang dipilih secara acak, tentukan peluang paling sedikit 5 mahasiswa yang menyukai mata kuliah PMS. Di sini kita menggunakan, ini merupakan jenis peluang discrete binomial. Di sini kita ketahui bahwa P atau peluangnya itu sebanyak 80%. Dengan bisa kita desimalkan dalam bentuk 0,8, dan yaitu Q berarti 1 minus P yaitu 0,2. Dengan jumlah mahasiswa yang dipilih secara acak yaitu 7, dan peluang yang ditentukan paling sedikit 5 mahasiswa menyukai mata kuliah PMS yaitu ada 5. Di sini berarti peluang X mahasiswa lebih dari sama dengan 5, atau yaitu paling sedikit sama dengan 5, yaitu sama dengan menggunakan irisan dari 1 minus P X kurang dari 5. Di sini kita bisa tuliskan sebagai berikut, yang dimana pada tabel ini kita bisa menginterpretasikan melalui tabel discrete binomial itu sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat bahwa N atau jumlah mahasiswa yang dipilih secara acak itu sebanyak 7 orang dengan jumlah atau nilai yang kita inginkan yaitu paling sedikit yaitu X kurang dari 5, yaitu berarti 5 termasuk. Di sini dalam hal ini 4. Kemudian untuk peluangnya yaitu 0,8. Maka kita bisa dapat bahwa irisannya yaitu 0,148. Maka kita dapat kembali lagi di sini bahwa nilai dari sigma 7x sama dengan 5 di sini yaitu 0,1480, yaitu sama dengan 0,852. Maka peluang paling sedikit dari 5 mahasiswa yang menyukai mata kuliah PMS yaitu sama dengan 0,852. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan dengan disertai contoh 2 tipe sampling probabilitas. Di sini disebutkan 2. Maka di sini dapat kita jawab bahwa kita jelaskan terlebih dahulu bahwa sampling probabilitas adalah teknik sampling dengan memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Di sini ada 2 jenis yang saya tampilkan, yaitu simple random sampling dan stratified sampling. Kalau simple random sampling ini yaitu sampel yang diambil secara random atau acak, yaitu pengambilan sampel acak dari setiap individu yang ada saat pengambilan data. Jadi di mana kita melakukan survei dan di situ ada individu dari suatu populasi yang suatu sampel yang mau kita ambil datanya, maka kita langsung ambil saja tanpa memilih kategori atau kategori apapun. Yaitu contohnya saat di kantin dan terkait ada survei untuk pembayaran via online, maka sampel yang disurvei yaitu civitas yang ada di kantin dan mau mengisi survei di kantin tersebut.
Kemudian yang kedua yaitu stratified sampling, dilakukan ya pada populasi heterogensinya yang diwarnai dengan adanya beberapa kelompok atau kelas subjek yang dengan batas yang jelas. Jadi pada sampling probabilitas yang stratified sampling ini ditentukan bahwa ada kelas-kelas tertentu atau stratum-stratum tertentu yang mengelompokkan suatu sampel tersebut. Ya, contohnya yaitu survei kendala pada lab perencanaan wilayah dan kota, yaitu sesuai pada angkatan. Nah, di sini sampel atau individu yang dicari yaitu beberapa mahasiswa dari perencanaan wilayah dan kota di masing-masing angkatannya. Di situ dibedakan berdasarkan tahun angkatannya, 2019, 2020, 2018, baik ataupun 2017. Hal tersebut tentunya ini dapat memudahkan penguji survei untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami tiap-tiap angkatan mengenai lab perencanaan wilayah dan kota.